Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kelas 3. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi anak-anak, bahwa tumbuhan itu akan terus bertumbuh selama masa hidupnya. Dari sejak tumbuhan itu bibit hingga tumbuhan itu mati. Tapi daunnya akan terus bertumbuh untuk menggantikan daun-daun yang telah layu atau sudah mati. Baik anak-anak, karena kita sudah membahas tentang pertumbuhan, maka kita akan membahas mengenai perkembangbiakan. Karena pertumbuhan dan perkembangbiakan ini tidak bisa kita jauhkan. Mereka selalu berkaitan erat antara pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu ada perkembangbiakan alami. Dan yang kedua itu ada perkembangbiakan buatan. Sekarang kita bahas perkembangbiakan alami ya. Jadi, perkembangbiakan alami ini adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan secara alami. Atau perkembangbiakannya ini berasal dari tumbuhannya itu sendiri. Jadi, perkembangbiakan tumbuhannya itu berasal dari bagian tumbuhannya. Contoh, itu ada biji, ada umbi, ada tunas, kemudian ada spora. Coba di sini anak-anak sebutkan tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji, kemudian tunas, umbi, dan spora. Baik, Ibu jelaskan saja ya. Yang termasuk tumbuhan berbiji yaitu yang pertama ada mangga. Anak-anak pasti sering makan mangga bukan? Kemudian yang kedua ada jeruk. Nah anak-anak, kedua buah-buahan ini termasuk perkembangbiakan yang terjadi melalui biji. Kemudian yang kedua yaitu ada umbi. Di sini anak-anak ada yang tahu tumbuhan apa nih yang termasuk ke dalam tumbuhan umbi? Betul sekali, ada umbi jalar. Kemudian ada kentang. Yang ketiganya ada bawang merah. Betul sekali anak-anak. Kemudian ada tanaman tunas. Di sini ada anak-anak yang tahu nih apa aja sih tumbuhan yang termasuk tumbuhan bertunas. Betul sekali, pohon pisang. Yang sering kita lihat ya kalau sedang main, pasti ada pohon pisang di pinggir jalan. Nah, pohon pisang ini termasuk tumbuhan yang perkembangbiakannya itu terjadi melalui tunas. Kemudian yang terakhir ada spora. Di sini anak-anak ada yang tahu tumbuhan apa saja yang berkembang biak melalui spora. Baik. Ibu jelaskan saja ya. Tumbuhan yang tumbuh atau perkembangbiakannya itu melalui spora yaitu ada tanaman paku. Tanaman paku ini biasanya tumbuh secara liar. Kalau kita lagi main nih ya, jalan-jalan, terus kita di bawah ngelihat tanaman liar. Yang tumbuhnya itu di mana aja? Nah, itu termasuk tanaman paku anak-anak. Kemudian, yaitu ada jamur. Pasti anak-anak udah tahu ya. Jamur ada enoki. Kemudian yang lainnya. Baik anak-anak, karena kita tadi sudah membahas perkembangbiakan secara alami, maka seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa kita juga akan membahas mengenai perkembangbiakan buatan. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangbiakan buatan. Jadi, perkembangbiakan buatan itu adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan buatan manusia. Artinya, tumbuhan ini berkembang biak dengan cara manusia itu sendiri. Jadi manusia ini punya cara sendiri untuk mengembangbiakan tumbuhan tersebut. Contoh ya, yang dilakukan oleh manusia untuk perkembangan tumbuhan secara buatan yaitu dengan cara mencangkok. Kemudian ada setek, kemudian ada menempel. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas yaitu salah satunya aja ya. Kita akan membahas mencangkok. Oke, mencangkok ini adalah salah satu cara yang mudah. Biar nanti anak-anak di rumah bisa mencobanya bersama ayah ataupun keluarga lainnya. Jadi, mencangkok ini anak-anak adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk
perkembangbiakan tumbuhan. Jadi mencangkok ini caranya dengan kita itu mengupas kulit batangnya. Ketika sudah dikupas kulit batangnya, lalu kita balut dengan tanah. Setelah kita balut dengan tanah, kita tutupi dengan kain agar tanahnya itu dapat menutupi kulit batang yang tadi sudah dikupas. Kemudian kita ikat sekeras mungkin agar tanahnya itu tidak kemana-mana. Gitu. Jadi untuk tanah yang dibalut pada batang yang sudah tadi dikupas, itu dilakukan agar batang tersebut nanti ketika tumbuh memiliki akar. Jadi, untuk tanah yang tadi dibalutkan pada batang yang sudah dikupas, itu dilakukan agar batang tersebut memiliki akar, anak-anak. Tapi, dengan cara mencangkok ini, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Dan ada juga kerugiannya, anak-anak. Yang pertama, kita bahas keuntungannya ya. Jadi, keuntungan dari mencangkok ini adalah tanamannya itu bisa tumbuh lebih cepat. Dan mutu tanamannya itu lebih baik dari induknya. Tapi, ada juga nih kekurangannya, anak-anak. Akarnya itu mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya itu tadi tumbuh dengan cara mencangkok. Bukan tumbuh secara alami dari bijinya. Maka dari itulah akarnya mudah roboh. Tapi anak-anak, tidak usah khawatir ya. Kita terus berusaha dan menjaga tanaman tersebut agar meskipun kita melakukannya dengan cara mencangkok, tapi tumbuhan yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan kepada anak-anak itu bisa dipahami ya. Dan untuk cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, bisa anak-anak praktekkan ya di rumah. Tapi harus bersama keluarga kalian ya. Salah satunya boleh ayah dari orang tua kalian. Baik anak-anak, sekian ya dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.